bimbingan konseling. Bimbingan konseling amat dibutuhkan setiap saat di tengah beragamnya persoalan tiap individu, agar kegiatan belajar mengajar menjadi lebih lancar dan kondusif. Menjadi konselor adalah pilihan karir yang tepat, baik di playgroup hingga perguruan tinggi, atau konselor di lembaga pemerintahan maupun swasta. Bergabunglah bersama Prodi Bimbingan Konseling FKIP UHAMKA. Jadilah bagian sivitas akademika dengan membangun kesehatan jiwa tiap individu agar teraih kesuksesan yang membahagiakan lahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya teman-teman. Jadi di sini saya akan memaparkan salah satu materi dari BK Sosial, yaitu interaksi sosial. Oke, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, sebaiknya kita perkenalan dulu ya teman-teman. Oke, nama saya adalah Sabina Kala Zahra dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, jurusan Bimbingan dan Konseling. Mari kita lanjut ke materinya ya teman-teman. Nah, di sini ada 4 pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, konsep dasar interaksi sosial. Yang kedua, pola interaksi sosial. Yang ketiga, syarat terjadinya interaksi sosial. Yang keempat adalah bentuk-bentuk interaksi sosial. Oke teman-teman, di sini ada pengertian interaksi sosial, yaitu interaksi sosial berasal dari bahasa Latin con atau cum yang berarti bersama-sama, dan tengo yang berarti menyentuh. Secara harfiah, interaksi sosial berarti menyentuh bersama-sama. Jadi kesimpulannya adalah interaksi sosial adalah proses di mana individu berhubungan dengan individu lain, individu dengan kelompok, atau antar kelompok. Oke, selanjutnya ada aspek-aspek terjadinya interaksi sosial teman-teman. Jadi menurut Sarwono menjelaskan bahwa aspek sosial itu terdiri dari 4 komponen utama. Yang pertama ada komunikasi, yang kedua sikap, yang ketiga tingkah laku, yang keempat adalah norma. Jadi komunikasi adalah proses pengiriman informasi dari satu orang kepada orang lain. Lalu sedangkan sikap adalah mencerminkan perasaan seseorang pada saat senang, tidak senang, maupun netral terhadap sesuatu. Lalu yang ketiga ada tingkah laku kelompok, yaitu ditandai oleh adanya perasaan kebersamaan yang dapat meningkatkan perilaku individu dalam kelompok. Lalu yang terakhir adalah norma sosial. Jadi norma sosial ini adalah mencakup nilai-nilai yang berlaku dalam suatu kelompok dan berfungsi sebagai pembatas tingkah laku individu di dalam kelompok tersebut. Selanjutnya ada faktor-faktor. Nah, di sini faktor-faktor dibagi menjadi 4 ya teman-teman. Yang pertama ada imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Oke, imitasi itu penjelasannya apa? Jadi imitasi itu adalah individu meniru tindakan, gaya bicara, atau kebiasaan orang lain yang dianggap menarik atau lebih dominan. Sedangkan sugesti adalah pengaruh yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain untuk menerima pandangan atau perilaku tanpa berpikir kritis. Lalu sedangkan identifikasi adalah proses di mana seseorang mengidentifikasi dirinya dengan orang lain atau kelompok yang dijadikan idolanya. Lalu yang terakhir ada simpati, yaitu perasaan tertarik pada orang lain yang dapat mendorong adanya hubungan emosional sehingga seseorang lebih memahami dan menghargai perasaan orang lain. Oke teman-teman, di sini saya sendiri punya video dari contoh kasus faktor-faktor interaksi sosial teman-teman. Mari kita tonton. हांवें थोडे दीस पयलीं आमच्या स्कुलान 2 जाण भुरगे कागदाची सिगरेट करून ओडटाले ते पळयल्ले. Oke, dilihat dari video itu, imitasinya itu adalah ada beberapa siswa sekolah yang melihat tiga orang atau lebih orang dewasa merokok. Nah, faktornya kenapa? Jadi faktornya adalah beberapa siswa sekolah merokok dengan kertas karena melihat dan meniru dari beberapa orang dewasa yang ada dalam video tersebut. Jadi si siswa ini melihat orang-orang dewasa merokok, jadi mereka menirunya. Lalu yang kedua ada sugesti. Nah, dari sugesti ini adalah beberapa siswa sekolah berpikir bahwa merokok adalah satu tindakan yang benar untuk dilakukan. Nah,
faktor sendiri adalah siswa kurangnya pengetahuan akan dampak jangka panjang dari bahaya merokok dan keinginan untuk menunjukkan kedewasaannya. Lalu, sedangkan identifikasinya adalah siswa telah melihat orang dewasa tersebut merokok. Mereka merencanakan akan merokok dengan menggunakan kertas yang dibakar terlebih dahulu. Jadi mereka sudah merencanakan dulu mau membakar kertas tersebut. Nah, faktornya apa? Faktornya adalah kurangnya pengetahuan akan bahayanya merokok. Sedangkan simpatinya adalah siswa sudah melakukan perilaku merokok tersebut. Dilihat dari video tersebut, mereka memang tidak merokok beneran, namun mereka melakukan perilaku merokok dengan kertas yang dibakar. Oke, nah faktornya itu adalah siswa merasa senang dan terlihat dewasa ketika melakukan perilaku merokok. Oke, selanjutnya ada pola interaksi sosial. Yang pertama ada kedudukan sosial atau status. Jadi kedudukan sosial ini memberikan batasan tertentu pada suatu individu dalam melakukan interaksi. Lalu yang kedua bisa menimbulkan konflik. Jadi interaksi sosial ini bisa memunculkan konflik atau pertentangan apabila ada hal-hal yang tidak dapat terpenuhi. Lalu yang terakhir ada interaksi sosial tidak mengenal batasan apapun. Jadi ini bisa dilakukan oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Oke, di sini ada syarat-syarat terjadi interaksi sosial. Jadi ada dua ya teman-teman. Yang pertama kontak sosial, yang kedua komunikasi. Jadi kontak sosial itu adalah merupakan tahapan awal di mana terdapat kontak antara individu atau kelompok, baik secara langsung tatap muka maupun tidak langsung melalui media komunikasi. Jadi seperti video callan, teleponan, atau yang lain ya teman-teman. Lalu yang kedua ada komunikasi. Jadi di sini komunikasi adalah setelah adanya kontak, interaksi sosial berlanjut dengan komunikasi, di mana pesan atau informasi disampaikan antara pihak-pihak yang terlibat. Oke, selanjutnya di sini ada bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, interaksi sosial ini dibedakan menjadi dua bentuk. Yang pertama ada asosiatif dan kedua disosiatif. Jadi yang pertama kita bahas adalah asosiatif. Jadi asosiatif adalah interaksi yang mengarah pada kerjasama atau keterhubungan positif antara individu atau kelompok. Nah, di sini asosiatif juga menjadi 4 bentuk lagi ya teman-teman. Ada kerjasama, akomodasi, asimilasi, atau akulturasi. Jadi kerjasama adalah interaksi yang terjadi ketika individu atau kelompok bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Jadi contohnya gotong royong, kerja kelompok di sekolah, atau diskusi antar teman, atau kolaborasi antar perusahaan. Lalu yang kedua ada akomodasi. Jadi akomodasi adalah proses di mana konflik atau perbedaan diatasi agar hubungan tetap berjalan dengan baik. Di sini bentuk atau contohnya bisa berupa kompromi, mediasi, atau yang lainnya teman-teman. Oke, yang ketiga ada asimilasi. Jadi asimilasi adalah proses peleburan dua budaya atau lebih menjadi satu. Jadi si individu atau kelompok ini beradaptasi atau menyerap nilai atau kebiasaan budaya lain sehingga tercipta keharmonisan dalam suatu kelompok. Oke, yang terakhir ada akulturasi. Jadi di sini akulturasi interaksi yang terjadi ketika dua budaya bertemu dan mempengaruhi satu sama lain, tetapi tanpa menghilangkan identitas budaya asli masing-masing. Jadi contohnya tuh penerapan unsur budaya asing dalam budaya lokal. Seperti penggunaan bahasa Inggris dalam pergaulan sehari-hari. Jadi kayak mungkin bahasa sehari-hari kayak di Jaksel, kayak literally, atau mix Inggris dan Indo gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, lanjut. Di sini ada disosiatif. Jadi disosiatif adalah interaksi yang mengarah pada perpecahan atau konflik. Nah, disosiatif ini terbagi menjadi 3 bentuk lagi ya teman-teman. Yang pertama persaingan, kontroversi, dan pertentangan. Jadi persaingan adalah interaksi yang terjadi ketika individu atau kelompok berkompetisi untuk mencapai tujuan yang sama, namun dengan cara yang tidak merugikan. Jadi di sini persaingannya terjadi dalam berbagai aspek seperti akademik, pekerjaan, maupun olahraga. Lalu yang kedua ada kontroversi. Jadi kontroversi adalah bentuk interaksi yang berada di antara persaingan dan konflik.
Jadi di dalam kontroversi ini terdapat perbedaan pendapat atau sikap yang ditunjukkan secara tidak langsung, misalnya sindiran atau kritikan yang tidak langsung. Lalu yang terakhir ada pertentangan. Jadi pertentangan adalah bentuk interaksi yang terjadi ketika ada benturan kepentingan atau pendapat yang tajam antara individu dan kelompok. Jadi konflik ini sering berujung pada pertentangan yang lebih nyata ya teman-teman, seperti demonstrasi, perdebatan, bahkan perang ya teman-teman. Oke, baik teman-teman, di sini di slide terakhir ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah interaksi sosial, hubungan timbal balik antara individu atau kelompok yang saling mempengaruhi satu sama lain dalam masyarakat. Interaksi sosial memiliki pola atau bentuk yang beragam tergantung pada cara individu atau kelompok berhubungan satu sama lain. Lalu, untuk terjadinya interaksi sosial diperlukan beberapa syarat, seperti adanya kontak sosial dan komunikasi yang efektif. Lalu, interaksi sosial dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu bentuk asosiatif yang mengarah pada kerjasama dan disosiatif yang mengarah pada perpecahan atau konflik. Oke, ternyata materi kita cuma sampai situ ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih teman-teman.